Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Rahma. Saya dari jurusan Hukum semester 2. Saya akan menjelaskan tentang bagian dari tugas saya, yaitu teknologi perangkat lunak. Oke, saya akan jelaskan di sini. Pengertian dari perangkat lunak atau software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital di dalam datanya termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang dapat dibaca dan ditulis oleh komputer. Software berbeda dengan hardware atau perangkat keras. Apabila hardware dapat disentuh dan dilihat bentuk fisiknya, software hanya bisa dilihat dan dirasakan manfaatnya. Perangkat lunak sendiri dibuat menggunakan bahasa pemrograman yang dibuat oleh programmer. Untuk selanjutnya, kompilasi dengan aplikasi kompilator sehingga menjadi kode yang dapat dikenali atau dibaca oleh mesin hardware. Oke, kita masuk ke fungsi software. Memproses data atau instruksi perintah hingga mendapat hasil atau menjalankan sebuah perintah tertentu. Perangkat lunak juga berfungsi sebagai sarana interaksi yang menjembatani atau menghubungkan pengguna komputer atau user dengan perangkat keras atau hardware. Oke, kita masuk ke cara kerja dari software. Yang pertama itu data di input, terus yang kedua itu data di output. Terus yang ketiga itu data diproses, terus yang keempat itu data disimpan. Oke, kita masuk ke penjelasan data yang di-input. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Agustina dari Fakultas Hukum. Ingin membahas suatu tentang materi, yaitu teknologi komunikasi. Jadi, teknologi komunikasi pada dasarnya merupakan suatu peralatan perangkat keras atau hardware. Biasanya, teknologi komunikasi ini hadir di dalam struktur organisasi yang mengandung berbagai nilai sosial dan memungkinkan tiap individu untuk saling bertukar informasi dengan individu lainnya. Teknologi komunikasi ini lebih ditekankan pada penyaluran dan penyampaian hasil data ke tempat yang ingin dituju. Dengan demikian, maka hadirnya teknologi komunikasi mampu memberikan dampak terwujudnya kehidupan yang lebih praktis. Yang kedua itu data di output. Terus yang ketiga itu data diproses. Terus yang keempat itu data disimpan. Oke, kita masuk ke penjelasan data yang di-input. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Agustina dari Fakultas Hukum. Ingin membahas suatu tentang materi, yaitu teknologi komunikasi. Jadi, teknologi komunikasi pada dasarnya merupakan suatu peralatan perangkat keras atau hardware. Biasanya, teknologi komunikasi ini hadir di dalam struktur organisasi yang mengandung berbagai nilai sosial dan memungkinkan tiap individu untuk saling bertukar informasi dengan individu lainnya. Teknologi komunikasi ini lebih ditekankan pada penyaluran dan penyampaian hasil data ke tempat yang ingin dituju. Dengan demikian, maka hadirnya teknologi komunikasi mampu memberikan dampak terwujudnya kehidupan yang lebih praktis. Informasi yang disampaikan dengan cepat ditambah dengan komunikasi tanpa kendala akan membuat setiap orang menjadi lebih mudah melakukan aktivitasnya. Dengan adanya kemajuan ini, maka kehidupan bisa menjadi lebih mudah. Fungsi utama dari teknologi komunikasi. Fungsi yang bisa didapatkan dari teknologi komunikasi yang memadai saat ini, misalnya memudahkan pekerjaan. Dengan adanya teknologi komunikasi, maka setiap individu manusia pasti akan melakukan pekerjaannya dengan semakin mudah. Teknologi komunikasi yang berkembang pesat tampaknya semakin memberi cara yang praktis bagi setiap orang dalam menyelesaikan segala pekerjaannya. Mempermudah proses transfer data. Kehadiran teknologi komunikasi juga dapat mempermudah Anda dalam melakukan transfer data. Penyaluran data yang berisi informasi bisa jadi lebih cepat dan mudah untuk dilakukan karena adanya bantuan dari teknologi. Transfer data bisa dengan mudah dikirim dari perangkat yang satu ke perangkat yang lain. Manajemen sistem.
Pengaturan atau manajemen sistem tentu akan menimbulkan kinerja yang baik bagi para tenaga kerja. Akibatnya, sistem yang ada di perusahaan bisa berfungsi dengan baik pula. Untuk mendukung manajemen sistem yang baik ini, maka dibutuhkan bantuan dari teknologi komunikasi yang canggih. Membawa suatu nilai. Teknologi komunikasi rupanya juga mampu membawa berbagai macam nilai dari berbagai struktur yang ada, mulai dari struktur pada bidang ekonomi dan sosial hingga politik dan lain sebagainya. Seluruh bidang ini memang melibatkan teknologi komunikasi, sehingga struktur di dalamnya bisa berfungsi dengan baik. Meningkatkan kemampuan indera manusia. Beberapa aturan atau manajemen sistem tentu akan menimbulkan kinerja yang baik bagi para tenaga kerja. Akibatnya, sistem yang ada di perusahaan bisa berfungsi dengan baik pula. Untuk mendukung manajemen sistem yang baik ini, maka dibutuhkan bantuan dari teknologi komunikasi yang canggih. Membawa suatu nilai. Teknologi komunikasi rupanya juga mampu membawa berbagai macam nilai dari berbagai struktur yang ada, mulai dari struktur pada bidang ekonomi dan sosial hingga politik dan lain sebagainya. Seluruh bidang ini memang melibatkan teknologi komunikasi, sehingga struktur di dalamnya bisa berfungsi dengan baik. Meningkatkan kemampuan indera manusia. Beberapa indera manusia terkadang masih saja tidak difungsikan dengan maksimal, termasuk pada saat bekerja atau melakukan aktivitas lainnya. Maka dengan kehadiran teknologi komunikasi diharapkan agar indera manusia ini bisa ditingkatkan fungsinya, mulai dari indera untuk melihat dan mendengar serta lainnya. Perkembangan teknologi komunikasi. Pada awalnya, komunikasi antara individu yang satu dengan yang lain dilakukan melalui surat berkirim. Surat umumnya dilakukan agar para individu bisa saling berkomunikasi, sehingga informasi tetap bisa disampaikan. Surat yang ditulis pada secari kertas bisa digunakan untuk menyampaikan informasi dan hal lainnya. Kedua, telegram. Dari surat kemudian berkembang menjadi telegram yang sedikit lebih canggih. Beberapa orang mulai mengenal telegram untuk bisa berkomunikasi dengan orang lainnya. Mesin telegram ini memang biasa digunakan untuk mengirimkan pesan atau berita atau informasi yang disebut dengan telegram. Radio. Radio menjadi alat dan sarana komunikasi yang hanya bisa didengar sekalipun. Demikian, radio sangat berfungsi dalam menyampaikan informasi. Bahkan penggunaan radio sebagai sarana penyalur informasi ini sudah dilakukan sejak dulu. Radio pada awalnya digunakan dengan menggunakan listrik dan kemudian beralih menggunakan baterai. Teknologi komunikasi televisi. Pada awalnya siaran televisi di tanah air ini hanya ada saluran dari TVRI saja. Namun lambat laun bermunculan berbagai televisi swasta yang kemudian mulai berkembang hingga kini semakin banyak. Semakin banyak jumlah stasiun televisi di seluruh Indonesia yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Telepon menjadi alat komunikasi dua arah secara langsung. Anda bisa berbincang dengan orang lain secara langsung sekalipun posisi Anda dan lawan bicara Anda berjauhan, yaitu dengan menggunakan telepon. Smartphone. Teknologi semakin berkembang hingga komunikasi bisa dilakukan dengan menggunakan handphone yang kini berkembang menjadi smartphone. Jika awalnya